Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan pembacaan Alkitab Perjanjian Baru, selesai 1 tahun sekali. Dan hari ini adalah porsi Matius pasal 13. Ya. Karena hari Minggu kita tidak bahas, maka kita mulai dari pasal 13, ayat 1 sampai yang ke-58. Nah, di dalam pasal 13 ini adalah salah satu pasal penting di dalam kitab Matius. Matius itu adalah sebuah kitab Injil yang disebut Injil Kerajaan, dan itu membuktikan bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat, ya, atau Raja Juru Selamat. Maka di dalam Injil Matius itu kata kerajaan banyak disinggung. Maka kita melihat bahwa kerajaan di dalam kitab Matius ini kita melihat 3 aspek dari kerajaan. Ya. Yang pertama, Tuhan membentangkan realitas kerajaan di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Dan di dalam pasal 13 ini, Tuhan membentangkan dan menyajikan aspek penampilan kerajaan. Seperti yang nanti bisa kita lihat di dalam pasal 13 ini. Selanjutnya, di aspek ketiga, yaitu manifestasi kerajaan. Yaitu di dalam Matius pasal 24 dan 25. Saudara-saudari, dengan demikian kita bisa melihat keseluruhan di dalam kitab Matius ini mengenai 3 aspek kerajaan. Realitas, penampilan, dan manifestasi. Dan yang Tuhan dambakan adalah kita menjadi orang Kristen, umat kerajaan yang hidup di dalam realitas kerajaan. Orang-orang yang hidup di dalam realitas kerajaan adalah orang yang secara real, secara nyata, di dalam hidupnya menjadikan Yesus menjadi rajanya. Yesus menjadi Tuhan dan rajanya yang memerintah, yang mengendalikan, yang mengontrol hidupnya. Sehingga hidupnya menampilkan kerajaan. Di dalam keadil benaran Allah, dan di dalam kasih Allah, dan di dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, dan kita melihat di dalam pasal 13 ini penampilan, maka di dalam penampilan kerajaan ini, Tuhan keluar dari rumah itu. Kata keluarlah Yesus dari rumah itu, menunjukkan Tuhan meninggalkan tempat yang sejati, yaitu rumah. Ya. Rumah di dalam Alkitab itu menunjukkan gereja. Maka dia keluar dari gereja dan duduk di tepi danau, artinya di perbatasan antara lautan dan daratan, yaitu adalah dunia. Ya, dan di sana datanglah orang banyak. Saudara-saudari, pertama, ada orang banyak yang menjumpai Tuhan di tepi danau. Lalu di dalam ayat yang ke-10, di sini Tuhan didatangi oleh murid-muridnya. Amin. Dari hal ini kita melihat ada 2 macam manusia, orang banyak yang berbondong-bondong, dan murid-murid Tuhan yang datang kepada dia. Nah, lalu Tuhan menunjukkan bahwa murid-murid bertanya, kenapa engkau berbicara kepada mereka tentang perumpamaan? Maka Tuhan menjawab, kepadamu diberikan karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara-saudari, terhadap orang banyak Tuhan berbicara perumpamaan. Tetapi terhadap murid-muridnya, dia bicara mengenai arti dan makna dari perumpamaan. Moga kita adalah golongan murid-muridnya. Amin. Puji Tuhan, kita menjadi murid-murid Tuhan. Yaitu orang yang dikaruniai untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kalau sampai hari ini saudara-saudari belum mengerti kerajaan surga itu apa dan bagaimana. Bagaimana aku bisa berada di dalamnya dan menikmati realitasnya, dan kalau aku ada di dalam manifestasinya. Kalau saudara-saudari belum mengerti, artinya apa? Saudara-saudari masih menjadi bagian dari orang banyak. Moga melalui ayat ini, kita bisa memasuki realitas kerajaan dan kelak menikmati manifestasi kerajaan. Maka dibentangkanlah perumpamaan yang pertama tentang penabur. Perumpamaan yang pertama tentang penabur, saudara-saudari, penabur ini adalah Tuhan sendiri. Dan apa yang ditabur? Adalah benih. Dan benih itu adalah Tuhan sendiri. Saudara-saudari, Yohanes menulis Injil, dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Tuhan adalah firman, dan firman adalah Allah. Puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu, firman ini di dalam Yohanes 1 ayat 14 telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Amin. Jadi saudara-saudari, firman Allah adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri, dan firman juga adalah benih yang ditaburkan. Ya. Maka di dalam pasal 13 ini ada benih yang ditaburkan, ya, jatuh ke dalam 4 jenis tanah. Nah, 4 jenis tanah ini adalah mewakili hati kita. Bagaimana hati manusia menerima penaburan benih firman Allah. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menaburkan dirinya menjadi manusia. Dia berharap melalui penaburan dirinya menghasilkan banyak butir. Maka di dalam Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, jika biji gandum ini tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia hanya sebutir. Tapi jika biji gandum ini mati, jatuh ke tanah dan mati, maka ia menghasilkan banyak butir. Inilah tujuan dia menaburkan dirinya, yaitu melipat gandakan dirinya di atas muka bumi. Maka kita melihat 4 jenis tanah. Yang pertama adalah tanah yang keras, yaitu tanah di pinggir jalan. Saudara-saudari, tanah di pinggir jalan ini membuat apa? Membuat tanahnya menjadi keras. Saudara-saudari,
kita manusia, ya. Kalau hati kita dipenuhi ya dengan syarat atau penuh dengan lalu lintas duniawi, di benak kita cuma dunia, di benak kita cuma untuk bagaimana hidup, bagaimana meningkatkan taraf kehidupan, bagaimana hidup lebih baik dari orang lain, dan demikian terus memenuhi hidup manusia, maka hatinya terhadap firman keras. Ya. Kalau diminta orang bertobat, nantilah bertobat kalau sudah tua, ya. Masih muda ya harus kerja keras untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Tetapi inilah bentuk dari tanah di pinggir jalan, maka tanah itu menjadi keras. Maka jika ada benih yang jatuh ke tanah itu, tidak bisa langsung masuk ke dalam tanah, dan kesempatan burung untuk memakan firman itu. Maka di sini Tuhan mengartikan bahwa burung itu adalah lambang dari iblis atau si jahat. Maka firman itu diambil sehingga orang itu tidak mendapatkan firman, maka hidupnya makin hari makin keras, tidak mengenal Tuhan, bahkan menentang Tuhan, bahkan menjadi ateis, menjadi mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Ya. Artinya Tuhan adalah dirinya. Maka inilah tanah yang pertama. Dan tanah yang kedua adalah jatuh ke dalam, benih itu jatuh ke dalam tanah yang berbatu-batu, artinya tanahnya tipis. Memang dia bisa masuk ke dalam tanah dan bisa bertunas. Tetapi karena tanahnya tipis dan di dalamnya batu-batu, saudara-saudari, di hati manusia masih banyak bebatuan, artinya masih banyak dosa-dosa, dosa-dosa yang tersembunyi, ya, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu. Tuhan tahu, dirinya juga tahu. Inilah tanah yang berbatu-batu. Maka tidak heran orang demikian membuat tanaman itu tidak bisa bertumbuh. Karena matahari yang seharusnya membantu untuk memasak ya di dalam daun-daunnya, tetapi justru artinya membakar daunnya karena dia tidak berakar lebih dalam. Maka kemudian layu. Artinya, di mana ada ujian, di mana ada pencobaan, ya, orang-orang demikian pasti tidak tahan dan akan roboh. Maka inilah jenis tanah yang kedua. Tipis dan berbatu-batu. Banyak dosa yang tersembunyi. Tipis, tanah tipis artinya kekurangan Kristus. Maka dari itu, saudara-saudari, ini jenis tanah yang kedua. Pertanyaannya adalah, di manakah kita memiliki hati? Yang pertama atau yang kedua? Kita lanjutkan tanah yang ketiga. Benih itu jatuh ke dalam semak belukar. Saudara-saudari, benih yang jatuh ke tanah semak belukar memang bisa bertumbuh. Karena memang tanaman di sekitarnya juga bertumbuh karena tanah itu. Tetapi saudara-saudari, karena ini dipenuhi semak belukar. Apa sih semak belukar, saudara-saudari? Semak belukar, ya, semak itu di Alkitab menunjukkan satu kutub, ya, kehidupan yang dipenuhi dengan kuasa gelap, kekuatan gelap, sehingga orang itu dipenuhi dengan kekhawatiran, ya, kecemasan akan mengejar kekayaan, ambisi, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, terus memikirkan bagaimana menjadi orang yang sukses, yang hebat, ya, tetapi lupa akan Tuhan. Maka benih yang demikian tidak akan pernah bisa bertumbuh, karena begitu dia bertumbuh dihimpit oleh semak belukar, pada akhirnya benih ini akan mati, ya. Kemudian kita melihat tanah yang keempat, yaitu tanah yang baik, ya, atau tanah yang subur, ya. Dikatakan ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Maka hati yang terbuka kepada Tuhan, hati yang tentram, hati yang lemah lembut, yang buat menerima firman, sehingga firman itu bisa bertumbuh, ya, berkembang biak, kemudian berbuah. Dikatakan buahnya dari 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita harus memiliki tanah yang baik, ya. Nah, perumpamaan yang kedua dikatakan bahwa tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Saudara-saudari, Tuhan menaburkan benih, ya, tetapi musuh juga menaburkan benih. Gandum dan lalang. Gandum dan lalang adalah tanaman yang sekilas sama pada saat bertumbuh bersama. Maka di sini ketika hamba itu meminta mencabut, ya, lalang, ya, tetapi Tuhan melarang untuk mencabutnya. Di ayat 30 dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktunya menuai. Saudara-saudari, Tuhan menabur benih gandum, musuh menabur benih lalang. Dua-duanya bertumbuh dan akan dipanen. Saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa di dalam kerajaan surga ada umat kerajaan yang sejati, ada umat kerajaan yang palsu. Sepanjang zaman kerajaan surga, artinya di zaman gereja ini, gereja telah dimasuki oleh orang-orang Kristen yang palsu, ya, yang sebetulnya bukan orang Kristen, ya. Maka ditandai dengan gandum dan ilalang. Lalang ini adalah seperti gandum juga, tetapi ketika berbuah, buahnya itu hitam dan rasanya pahit. Beda dengan gandum, warna kuning atau emas dan rasanya enak. Saudara-saudari, celakanya adalah pada saat panen. Karena itu melalui pasal 13 tentang lalang dan gandum, saudara-saudari dengarkan, pastikan diri kita adalah gandum. Gandum adalah orang Kristen yang sejati. Jika kita benih gandum, maka kita akan berbuah gandum. Jika bukan benih gandum, pastilah tidak akan berbuah jenis gandum, ya. Moga kita memperhatikan. Lalu kita melihat biji sesawi, ya, dan perumpamaan ragi. Ada dua perumpamaan. Biji sesawi adalah sifat daripada biji kecil yang menjadi sayuran, ya. Artinya umat kerajaan atau orang Kristen yang sejati ini sebetulnya adalah orang yang akan menjadi berkat, akan menjadi supply bagi banyak orang di sekitarnya. Tetapi umat kerajaan ini ternyata yang tadi disusupin, maka berubah fungsi menjadi pohon yang besar. Harusnya biji sawi menghasilkan sayuran, tetapi ini berubah menjadi pohon yang besar, di mana sarang burung menjadi sarang burung. Sekali lagi, burung melambangkan iblis atau Satan, roh-roh jahat di udara.
Maka akhirnya dalam gereja, sekarang hari ini banyak gereja menjadi bisnis, menjadi entertain, ya. Bagaimana gereja menjadi penghiburan bagi manusia, memuaskan telinga manusia. Yang suka musik akan diberikan musik, yang suka khotbah yang manis-manis akan mendengarkan khotbah yang manis-manis. Semuanya indah, ya. Ada motivator, ada filsafat, ada bermacam-macam budaya, ya. Kemudian ada banyak hal ditawarkan gereja. Tetapi gereja adalah biji sesawi yang menghasilkan sayuran. Ya. Maka sayuran itu adalah untuk kenikmatan atau supply kepada umatnya, umat kerajaan. Kemudian juga ragi. Kristus adalah tepung halus, ya, untuk dibuat menjadi roti tidak beragi. Tetapi saudara-saudari, perempuan dikatakan memberikan ragi itu menjadi mengadon, ya. Ragi sesuatu yang melunakkan, melembutkan, ya. Maka hari ini gereja, mayoritas orang Kristen tidak dibawa ke dalam pertobatan, tidak dibawa dalam kehidupan yang murni di hadapan Allah. Tetapi sudah terlalu banyak ragi yang dicampurkan, sehingga banyak orang Kristen terlena di dalam kehidupannya. Maka perumpamaan ini menjelaskan bahwa tidak boleh ada ragi di dalam umat kerajaan. Ya. Kemudian perumpamaan yang selanjutnya adalah tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Saudara-saudari, Tuhan melihat bahwa umat kerajaan adalah harta yang terpendam. Maka dia rela meninggalkan kemuliaannya, dia mengosongkan dirinya, dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, dia menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, tapi dia menjadi hamba. Bukan hanya hamba, tetapi dia hamba yang taat. Bukan hanya yang hamba yang taat, tetapi jika dia adalah hamba yang taat sampai mati. Bukan hanya mati, dia mati di kayu salib. Artinya demi harta ini, maka dia jual seluruh dirinya untuk mendapatkan harta ini. Saudara-saudari, maka Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 mengapresiasi hal ini. Bahwa kita adalah gereja yang tidak telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Ya, kita telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Seluruh dirinya untuk mendapatkan kita sebagai umat yang mustika, yang berharga. Ya, harganya mahal. Ya, kamu telah ditebus bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Saudara-saudari, moga melalui pembelian Tuhan ini, kita menjadi orang yang mempersembahkan diri, menyerahkan diri kita bahwa kita adalah milik Tuhan, kemudian kita mengasihinya dan melayaninya. Ya. Kemudian adalah mutiara. Tuhan menggambarkan bagaimana dia mendapatkan mutiara sebagai bahan bangunan Yerusalem baru di dalam kitab Wahyu, melalui butir pasir yang masuk ke dalam tiram, melukai, ya, tiram itu dan mengeluarkan sekresi. Sehingga sekresi ini membungkus pasir ini dan pada akhirnya menjadi mutiara. Saudara-saudari, ini adalah sebuah proses pengubahan dari penebusan Kristus. Maka di dalam penebusannya kita diubah, ya, untuk menjadi bahan bangunan Yerusalem baru. Perumpamaan tentang pukat, ya, ini menyatakan bahwa Tuhan menjadi hakim atas bangsa-bangsa yang memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ini adalah berbicara di dalam Matius pasal 25, bagaimana Tuhan memisahkan antara kambing dan domba. Demikian juga di perumpamaan ini, ya, tentang pukat, ya, yang memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Maka akhirnya ikan yang baik akan menjadi rakyat di dalam kerajaan 1000 tahun di dalam manifestasinya. Nah, saudara-saudari, setelah Tuhan menceritakan perumpamaan itu, ia pergi dari situ dan tiba di tempat asalnya. Ya. Tetapi orang-orang di tempat asalnya memandang dia, ya, orang yang hebat ini, sebagai orang biasa di Nazaret. Ya. Artinya ini menunjukkan, ya, bahwa mereka memandang Tuhan di dalam aspek alamiahnya. Ya. Tetapi dikatakan bahwa mereka kecewa terhadap Tuhan dan menolak Tuhan. Ya. Maka Tuhan berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ya. Lalu Tuhan mengecam dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Saudara-saudari, pasal 13 ini kita perlu memperhatikan supaya kita tidak menjadi orang yang hanya dalam penampilan. Maka kita perlu mengejar realitas kerajaan di dalam Matius pasal 5 sampai 7. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita. Amin.